Berjumpa lagi bersama Sobat Komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Invincible of the S. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Tepat di saat Wei Xiong ingin memasukkan pil di mulutnya, Ling Hojiong tersadar, namun matanya berubah menjadi merah. Ia bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apakah para pengikut kita aman?" Ucapan tersebut membuat Wei Xiong sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan Ling Hojiong? Kenapa matanya berubah merah? Dongfai Bobai memberikan gelar kepada dirinya sendiri karena ia tak terkalahkan. Dongfai Bobai, sang Invincible of the S. Setelah sadar, Ling Hojiong bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa dirinya yang kuat dan perkasa terbaring. Wei Xiong berkata, "Hei, kau sudah bangun." Dalam pikirannya tampak bingung dan bertanya-tanya, kenapa Ling Hojiong tampak berbeda? Orang yang mirip gorila ini siapa? Ling Hojiong berbangun. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihatmu." Hal tersebut tentu membuat Wei Xiong sangat kaget. Di mana aku? Wei Xiong berpikir, apakah Ling Hojiong kehilangan ingatannya karena benturan keras saat terjatuh? Ia mencoba menenangkan Ling Hojiong dan menjelaskan bahwa ia pingsan setelah dihajar saat bertarung, bahkan batuk berdarah. Mendengar hal tersebut, Ling Hojiong bingung. Dalam pikirannya, diriku yang hebat ini dihajar habis-habisan sampai aku batuk berdarah. Aku sang Invincible of the S. Ling Hojiong tidak mengingat sesuatu bukan karena hilang ingatan, tetapi ada jiwa lain yang berada di tubuhnya, yakni jiwa Dongfei Bobai. Wei Xiong yang khawatir bertanya, "Hei, Ling Hojiong, apa kepalamu benar-benar terluka?" Atas pertanyaan tersebut membuat Dongfei Bobai teringat bahwa nama Ling Hojiong merupakan putra dari Ling Hutian, sehingga ia tersadar bahwa dirinya bukan Ling Hutian, tetapi Ling Hojiong karena berada di tubuhnya. Melihat keadaan Ling Hojiong yang sudah membaik, membuat Wei Xiong merasa bersyukur. Kemudian memintanya untuk keluar dari lapangan atas kekalahannya saat bertarung. Namun tidak disangka, ucapan tersebut hanya diolok-oloknya. Ia berkata, "Apa? Aku kalah? Fu 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 fu. Lucu kau. Tak bisa kupercaya kau mengatakan itu padaku." Ling Hojiong langsung berdiri dan melakukan gerakan salto. Wei Xiong sangat kaget dan bertanya-tanya dalam pikirannya, ada apa ini? Kenapa dia bisa selincah itu? Padahal baru saja muntah darah dan kehilangan kesadaran. Dia juga berbicara seperti bapak-bapak tua, tampak berbeda, bukan seperti dirinya yang sebenarnya. Apakah karena syoknya kepribadian akibat pertarungan, sehingga menjadi berubah? Wei Xiong berkata, "Jiong, aku tahu kau sudah semakin membaik, jadi mari akhiri sampai di sini." Cheong Yom yang menjadi lawan Ling Hojiong segera meminta maaf karena tidak bisa mengendalikan tenaganya. Ia mengatakan jika pertarungan dilanjutkan takut akan menyakiti lagi. Ling Hojiong menjawab, "Aku tidak apa-apa, jadi silahkan bimbing aku lagi." Ia menjelaskan bahwa seperti yang terlihat, tendangan dual shadow fist atau tendangan melayang yang dilakukan Cheong Yum tidak terlalu melukainya.
Jawaban tersebut tentu membuat semua orang terkejut. Dalam pikiran Cheung Yum berkata, apa dia sudah gila? Ling Hojiong meminta agar Cheung Yum menggunakan seni bela diri yang disembunyikannya karena ia ingin melihatnya. Hal tersebut membuat Wei Jaxiong penasaran. Tanpa pikir panjang, Ling Hojiong memberitahukan bahwa Cheung Yum mempelajari Hu Essence Peace. Wei Jaxiong sangat terkejut dan membuatnya marah karena mempelajari Hu Essence Peace tanpa seizinnya. Sekti Monhu paling dikenal dengan teknik pedangnya. Sebelum mempelajari pedang, seseorang harus mempelajari Hu Essence Fist terlebih dahulu. Namun teknik tersebut hanya boleh diajarkan kepada mereka yang sudah mendapatkan persetujuan dari master atau ketua sekti. Dan Cheong Yum belum pernah diizinkan untuk mempelajarinya atau menggunakannya. Chung Yum tiba-tiba memotong pembicaraan. Tunggu, ia menjelaskan bahwa ia pernah melihat Wei Jaxiong latihan Ho Essence Fist saat tengah malam dan itu hal yang tidak disengaja. Iya, itu tidak disengaja. Jelas-jelas berbohong. Isi pikiran Ling Hojiong. Wei Jaxiong meminta Cheong Yum mengatakan yang sejujurnya. Saat hendak ditampar, Cheong Yum berkata, Tunggu sebentar kakak tertua." Master atau ketua sekti tidak hanya diam, juga ikut menengahinya. Ia tertawa, hahaha, ini cukup mengejutkan. Aku tidak tahu Cheung Yum mempunyai tekad yang kuat untuk belajar. Masa lalu biarlah berlalu. Kita bisa berbuat apa? Kemudian Master memberikannya izin khusus untuk kali ini saja. Wajah Xiong sangat terkejut. Ia segera diminta Master untuk turun dari lapangan. Master mengatakan ia hanya menghalangi latihan anak kecil saja. Wei Xiong sangat bingung dan belum bisa memahami apa yang Master rencanakan sebenarnya. Ling Hojiong meminta agar kakak tertua tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia mengatakan akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Ucapan tersebut membuat Cheong Yum tampak geram. Wei Xiong pun berpikir, apakah Ling Hojiong sudah pikun? Master menyerukan agar pertarungannya dilanjutkan. Masing-masing dari mereka memasang kuda-kuda. Cheong Yum bersiap untuk melakukan serangan, sembari berkata, Ling Hojiong, kenapa kau searogan itu? Aku tidak tahu kenapa kau bertingkah seperti ini. Tapi aku akan membuatmu menyesali perkataanmu. Cheong Yum melakukan serangan dengan gerakan yang sangat cepat seakan menghilang. Peserta yang menyaksikan tidak dapat melihatnya. Tetapi Ling Hojiong mampu memprediksi gerakan tersebut adalah tinjuan melayang. Ia memahami bahwa semakin tinggi lompatan yang dilakukan, maka semakin besar kekuatannya. Namun semakin tinggi seseorang melompat, maka semakin banyak membuka celah. Cheong Yum melepaskan serangan tanpa rasa iba dan keraguan sedikit pun, membuat Wei Jaxiong berpikir apakah dia ingin membunuh Ling Hojiong. Namun serangan tersebut berhasil dihindari. Cheong Yum sangat tidak percaya dan benar saja, justru Cheong Yum yang mendapatkan tendangan dari Ling Hojiong. Serangan mengenai organ vital tentu membuat Cheong Yum merasa kesakitan dan semakin jengkel. Ia mengatakan, serangan yang dilakukan Ling Hojiong adalah serangan seniman bela diri yang sungguh tidak terhormat dan tidak tahu malu. Ling Hojiong kemudian bertanya, apa kau masih mau melanjutkan? Meskipun kemampuan kita jaraknya jauh berbeda. Lagi-lagi pertanyaan tersebut membuat Cheong Yum semakin marah. Ia langsung melepaskan serangan tanpa henti. Ia mengatakan bahwa Ling Hojiong tidak tahu seni bela diri apapun.
Yum juga mengakui dirinya adalah orang yang paling berbakat di Institut Sekti Munhu. Serangan demi serangan yang dilakukan dengan mudah dihindari dan dipatahkan oleh Ling Hojiyong. Ia juga mengolok-ngolok dengan mengulangi perkataan Yum. Aku orang paling berbakat di Sekti Munhu. Yum sangat kesal. Sialan kau. Dan ia harus terjatuh karena pukulan Ling Hojiyong. Melihat yang terjadi, salah satu peserta berkata, "Sudah selesai." Weja Xiong sangat heran dan tidak mampu berkata-kata. Sementara Master mengatakan, yang dilakukan Ling Hojiong luar biasa. Walaupun serangan yang dilakukan tidak begitu cepat dan kuat, tetapi Ling Hojiong mampu mengantisipasi serangan lawan dan membalasnya dengan tepat. Yum tampak kesakitan dan berkata, "Dasar keparat, berani-beraninya kau." Lagi-lagi Ling Hojiong kembali mengolok-ngoloknya, membalas apa yang Yum katakan saat dia terjatuh sebelumnya. Aku sudah berusaha mengendalikan tenagaku, tapi apa boleh buat kalau aku tidak bisa? Yum sangat marah. "Dasar brengsek, cukup, aku sudah muak. Aku akan membunuhmu hanya dengan satu serangan." Ling Hojiong menjawab, "Ya, mari kita lihat apa kau bisa." Yum kembali melakukan serangan dengan Huesen Fist. Ia meminta agar Ling Hojiong menyiapkan diri. Dalam pikiran Ling Hojiong berkata, "Aku berniat untuk menghindar dan membela diri. Tetapi apakah ku biarkan saja dia menyerangku? Padahal dengan tubuh asliku, aku bisa mengalahkannya bahkan sebelum dia menyentuhku. Tetapi setidaknya aku masih bisa menggunakan tubuh lemah ini. Kalau begitu, aku akan menghadapinya secara langsung." Yum bergerak melakukan serangan menggunakan Huesen Fist. Wejesyong yang melihat sangat khawatir dan berteriak, "Ling Hojiong, apa kau berusaha menghentikan serangan itu? Kau tidak mungkin bisa." Mendengar perkataan tersebut, Master meminta agar Wejasyong sebaiknya diam dan menyaksikan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan Ling Hojiong. Master meminta agar Wejasyong tetap tenang, karena jika perkiraan Master benar, Ling Hojiong tidak akan terluka sama sekali. Yum melepaskan serangan. Ya, bukannya menghindar. Kali ini Ling Hojiong memberikan perlawanan dengan mengeluarkan jurus yang sama, Hoesen Fist. Sangat disayangkan, Hoesen Fist Ling Hojiong lebih baik dan mampu menjatuhkan Yum. Para peserta, Wejasyong dan Master yang menyaksikan dibuat tercengang oleh aksi yang dilakukan Ling Hojiong. Yum tidak menyangka dan mempertanyakannya, bagaimana mungkin Ling Hojiong mampu menguasai Hoesen Fist 80 hingga 90% sehingga membuatnya bisa bersikap sombong. Padahal dia berlatih secara diam-diam. Ling Hojiong mendekat dan mengatakan bahwa Hoesen Fist yang dikeluarkannya baru 50% saja. Itu pun belum sampai. Ia kemudian mengejek Yum bahwa Hoesen Fist yang dikeluarkannya bahkan tidak sampai 30% dari kekuatan sebenarnya. Lagi-lagi Yum sangat kesal dan bertanya, "Memangnya apa yang kau tahu?" Ling Hojiong kemudian mempraktekkan Hoesen Fist yang sebenarnya sembari menjelaskan, "Bunga Flom mekar sebelum musim dingin tiba. Demikian pula dengan Hoesen Fist. Kau harus melepaskan itu saat masih belum terikat dan bertenaga. Hanya dengan begitu kekuatan dan aromanya akan mengikat. Pada intinya, kau dapat mengetahui apakah kau telah menguasainya atau belum dari aroma bunganya." Benar saja, bunga Flom muncul membuat para peserta heran dan tidak percaya. Ditambah lagi aromanya yang tercium sangat kuat. Yum sendiri sangat heran dan tidak percaya.
Sejak kapan kau berhasil menguasai Hoesen Fish? Ling Hojiong menjawab, "Yah, aku tidak begitu ingat. Sudah lama sekali." Dalam benaknya berpikir, karena sekarang usianya sudah 80 tahun, sehingga tidak ingat berapa banyak seni bela diri yang sudah dikuasai. Kemudian ia berkata, "Ayo kita selesaikan pertarungan ini. Kalau kau tidak mau maju, aku yang akan maju." Cheong Yum hanya diam dan menunggu Ling Hojiong yang menyerangnya. Pikiran Cheong Yum berkata, "Baiklah, aku akan meladeninya. Jangan pikir aku tidak memikirkan cara untuk menghadapi Hu Eisenfish. Walaupun kuat namun jangkauan serangannya pendek, aku akan memanfaatkannya lalu menyerangnya dengan pukulan yang lebih mematikan." Setelah mengatur strategi untuk melumpuhkan Ling Hojiong, Cheong Yum kemudian bersiap dan memintanya untuk maju. Ia mengatakan dengan senang hati menerima Ho Eisen Fish. Ling Hojiong maju, melepaskan Ho Eisen Fish-nya. Bunga plum yang bertebaran membuat Cheong Yum tidak dapat mengamati di mana posisi Ling Hojiong. Ternyata aroma plum yang menyengat hanyalah sebuah tipuan. Tiba-tiba Ling Hojiong muncul tepat berada di belakang Cheong Yum dan menyerangnya. Serangan aslinya hanyalah satu pukulan tinju, bahkan anak kecil pun dapat menirukannya. Akan tetapi, serangannya sangat kuat sehingga Cheong Yum terjatuh olehnya. Melihat yang dilakukan Ling Hojiong membuat Chun Diuk terharu hingga mengeluarkan air mata. Sedangkan Cheong Yum yang terjatuh sangat tidak percaya ia harus kalah di tangan Ling Hojiong. Cheong Yum yang sudah tidak berdaya adalah tanda pertarungan telah berakhir. Ling Hojiong memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas pembelajaran yang diberikan selama pertarungan berlangsung. Wajah Siong yang sebelumnya tidak percaya dibuat takjub dengan pertunjukan yang dilakukan Ling Hojiong. Master juga hanya tercengang. Para peserta kembali ke ruangan. Ling Hojiong menjadi topik pembicaraan. Banyak pertanyaan yang diajukan. "Jiong, bagaimana bisa kau melakukan itu? Jangan bilang selama ini kau berlatih secara diam-diam." Ling Hojiong menjawab bahwa dia hanya beruntung. Peserta yang lain tentu tidak percaya dengan jawaban tersebut. Mereka berpikir bahwa Ling Hojiong hanya membodohi mereka. Jiun Diuk berkata, "Ling Hojiong, sebaiknya kau jangan meremehkan seniormu hanya karena kau sudah bertambah sedikit kuat." Peserta lain menyambung, "Kurasa dia menyembunyikan sesuatu." Yun Akriul ikut berbicara, "Sebaiknya kita makan dulu, biarkan saja dia." Setelah ditinggal sendirian, Ling Hojiong mencoba membenarkan tubuhnya karena punggungnya terasa sakit akibat menggunakan teknik Hu Eisen Fish. Ia kembali mengingat kejadian 14 tahun yang lalu, di mana ia memilih tubuh Ling Hutian. Tetapi kenapa dia berada di tubuh yang menyedihkan, yaitu tubuh Ling Hojiong? Apakah aku sang Invincible of the Ace gagal dalam melakukan Soul Splitting Green Art? Soul Splitting Green Art adalah sebuah demonic art legendaris yang memungkinkan penggunanya untuk secara bebas memindahkan jiwa dan mengendalikan tubuh target. Malam itu, 14 tahun yang lalu, aku telah membuat Ling Hutian lumpuh dan menghancurkan pikirannya agar dapat mengambil alih tubuhnya. Di antara anjing-anjing yang lain, dialah yang memiliki potensi paling menjanjikan. Wajahnya juga sesuai dengan seleraku. Jadi itu adalah bonus. Tentu saja aku melakukan ini hanya untuk meningkatkan dampak kejutan. Begitu aku menjelaskan kebenarannya nanti.
Karena itu, aku bahkan memberinya kehormatan sebagai pahlawan besar yang menyelamatkan dunia. Rencanaku adalah menghancurkan sekte-sekte ortodoks dari dalam dengan berakting sebagai sang pahlawan besar, Ling Hutian. Karena dengan cara itulah pembalasan yang setimpal untuk para keparat yang telah mengkhianati kultus Sunmon Divine. Di malam hari, Wijasyong berbincang-bincang bersama Master. Master menanyakan kondisi Lim Cheong-yung. Wijasyong menjelaskan bahwa dantiannya baik-baik saja, tetapi tulang rusuknya patah. Ia berpendapat agar Cheong-yum tidak boleh melakukan kultivasi terlebih dahulu untuk sementara waktu. Master menyetujuinya. Di saat Wejasyong pamit ingin pergi, Master berkata, "Apa kau tidak penasaran? Kenapa aku bersikeras menyelesaikan pertarungan sampai akhir? Meskipun sebelumnya aku berusaha mengeluarkan Ling Hojiong. Apakah kau berpikir tindakanku ini tidak adil?" Wejasyong menjawab, "Tidak, Master, karena aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku hanya berpikir kau juga memiliki harapan yang tinggi padanya." Padahal dugaan Wejasyong sebelumnya bukan seperti itu. Namun mendengar jawaban Master sehingga Wejasyong mengatakan seolah satu pemikiran. Karena sebenarnya Wejasyong sendiri menghendaki agar Ling Hojiong tetap berada di sekte Munhu. Masterlah sebelumnya yang menghendakinya keluar. Master mengatakan yang dilakukan Ling Hojiong di luar ekspektasinya. Dengan wajah yang tampak gembira, Wejasyong menanyakan, "Apakah dengan begitu pengusiran Wejasyong dibatalkan?" Master menjawab, "Tentu saja. Sepertinya kita harus mulai mengawasinya untuk membantu anak itu berkembang demi masa depannya," ucap Wejasyong. Di tempat yang berbeda, Ling Hojiong keluar dari ruangan. Rasa tidak nyaman membuatnya tidak bisa tidur. Dalam dirinya berkata, "Aku berhasil menguasai Soul Splitting Green Art setahun sebelum kultus kami jatuh. Teknik itu sangat sulit dipelajari, bahkan aku hampir jatuh ke dalam kondisi penyimpangan Ki. Saat itu aku ingin menyerah dan fokus pada kultivasi, tetapi secara kebetulan kesempatan untuk menaklukkan dunia baru saja terbentang di depan mataku. Apa mungkin semua ini adalah jebakan? Namun orang yang menemukan dan menawarkan green art ini adalah dua orang bawahan yang paling kupercaya. Right Guardian of the Bright Fig dan Zhang Longyun. Namun orang yang sangat setia sepertinya tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Lalu apa yang terjadi sehingga aku berada di tubuh Ling Hojiong? Jangan-jangan sewaktu jiwa Ling Hutian hampir hancur dan saat aku berusaha ingin bunuh diri, seseorang membunuh tubuh fisiknya yang kosong. Aturan mutlak dari Soul Splitting Green Art adalah target harus masih hidup. Dengan kata lain, jantung dari target harus masih berdetak apapun yang terjadi. Tetapi pasti bukan itu alasannya. Karena pada saat itu orang yang masih hidup hanya aku dan Ling Hutian. Entah apapun itu, saat ini aku masih belum bisa menyimpulkan. Tapi yang pasti, ada satu hal yang janggal. Mimpi aneh yang kualami selama 4 hari belakangan ini adalah buktinya. Bagian yang selalu ditunjukkan berulang kali adalah momen saat aku dibawa dari semenanjung Korea, lalu dikebiri tanpa mengetahui alasannya, dan momen saat menjadi kultus Sonmon Divine. Lalu kemarin saat aku genap berusia 15 tahun, egoku sebagai Dongfai Bobai tiba-tiba terbangun. Apa semua ini benar-benar suatu kebetulan? Tidak salah lagi. Pasti ada sesuatu yang janggal di sini.